Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sohanda peserta Latsar CPNS 2021 Balai Diklat Keagamaan Medan kelompok 3 angkatan 4. Gimana kabar hari ini teman-teman? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, setelah sebelumnya video yang berjudul tentang nasionalisme, maka saat ini masih tetap pada agenda 2. Tema kita adalah etika publik. Oke teman-teman, etika publik itu sebenarnya apa sih? Seberapa sih pentingnya etika publik itu menjadi bahan pembelajaran bagi peserta Latsar ini teman-teman? Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus pahami dulu teman-teman, apa sih sebenarnya etika itu? Nah, ada beberapa pendapat dari para tokoh kita, baik itu bersifat tokoh nasional ataupun internasional. Salah satunya adalah Ajri Mardi Ajra. Dia katakan etika itu adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur, teman-teman. Nah, sedangkan ada Ricoeur itu dia katakan etika itu adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita berbicara tentang etika publik ini sebenarnya adalah refleksi standar atau norma yang menentukan apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk, benar atau salah, ya. Jadi perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik itu dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah itu dia teman-teman. Maka di dalam pelayanan etika publik itu sebagai seorang ASN itu ada aturan ya teman-teman. Ya. Lihat saja di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu ada prinsip sebagai aparatur sipil negara di pasal 3 teman-teman. Apa dia? Ada nilai dasar, ada kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab dan pelayanan publik. Oke teman-teman, itu sebenarnya sebelumnya tentang etika publik bagi seorang ASN. Lebih lanjut sebenarnya masih banyak lagi kode-kode etik perilaku ASN yang termaktub ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sebenarnya teman-teman, di dalam etika publik itu juga ada sebuah dimensi. Ya, dimensi etika publik itu merangkum dari beberapa hal. Yang pertama ada dimensi kualitas pelayanan publik, ada dimensi tindakan integritas publik, dan yang terakhir ada dimensi modalitas. Nah, ketiga dimensi ini dirangkum menjadi satu di dalam dimensi etika publik. Jadi moral dalam etika publik itu menuntut lebih kompetensi, lebih dari kompetensi teknis saja, ya, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oke teman-teman, di materi berikutnya itu dalam etika publik masih ada dimensi modalitas. Di dalam dimensi modalitas itu setidaknya ada 3. Nah, unsur-unsur modalitas dalam etika publik itu ada 3. Yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada transparansi, dan yang ketiga ada netralitas, ya. Jadi ketiga itu adalah dimensi modalitas dasar bagi seorang pegawai negeri sipil. Jadi dimensi tindakan itu diharapkan dapat mewujudkan integritas ASN dalam menjadi pelayan publik, ya. Integritas publik itu juga dimaksudkan bagi pejabat publik yang dapat dinilai sesuai dengan standarnya, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik dari seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Oke, dalam etika publik itu kita tentu mengharapkan sebuah perubahan reformasi birokrasi, ya. Ada 8 hal yang perlu kita rubah dalam reformasi birokrasi kita. Yang pertama ada manajemen perubahan, ada penataan peraturan perundang-undangan, ada penataan dan penguatan organisasi, ada penataan tata laksana, ada penataan manajemen SDM, dan yang keenam
ada penguatan akuntabilitas, yang ketujuh adalah penguatan pengawasan, dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan publik. Oke teman-teman, itu yang dapat kita uraikan dalam kesempatan video yang bertema tentang etika publik. Salam semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.